An Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan sampai sekali-kali aku mendapati seseorang di antara kalian enak-enak duduk bersandar di atas tempat duduknya, lalu datang satu perkara dari urusanku, apa-apa yang aku perintahkan ataupun yang aku larang, lalu mereka berkata, kami tidak tahu hal itu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Hadis ini mohon dijelaskan. Ya, itu hadis berikutnya dibaca sekali. Bagi pelengkap itu lebih jelas lagi. An Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la alfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi ya'tihil amru mimma umirtu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai aku mendapati seseorang di antara kalian duduk enak-enak bersandar di tempat duduknya, kemudian ketika datang suatu perkara dari apa-apa yang aku perintahkan dengannya atau aku melarang darinya, lalu ia mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, kami mengikutinya. Nah, satu lagi, bawahnya sekali, biar lebih jelas. Anil Miqdam ibn Ma'di Karibal Kindiyyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusikur rajulu muttaqian ala arikatihi yuhaddatsu bi hadisin min hadisi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Rawahu Ibnu Majah. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir ada orang yang duduk enak-enak bersandar di tempat duduknya. Lalu ketika diceritakan sebuah hadis dariku, maka dia berkata, di antara kami dan kalian ada kitabullah azza wa jalla. Maka apa yang kita dapati di dalamnya dari yang halal, kita menghalalkannya. Dan apa yang kita dapati di dalamnya haram, kita mengharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, jelas. Jadi seseorang, orang muslim, jangan hanya menerima Al-Quran saja. Ya, enak-enak, tadi dikatakan enak-enak duduk bersandar di tempat duduknya, kemudian datang Rasulullah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, jawabnya saya tidak tahu tentang hal itu. Yang tahu dalam Al-Quran itu saya ikuti. Nah, itu kan. Tentang hadis dari Rasulullah saya tidak mau tahu. Nah, maka Rasulullah di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah meninggalkan itu dua perkara, bukan Quran saja. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan kepadamu itu dua perkara.
Siapa berpegang dua perkara itu dijamin tidak sesat. Ya, dua perkara itu apa? Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi jangan Quran saja. Orang yang hanya menerima Quran tidak bisa menolak hadis. Karena di dalam Al-Quran sendiri perintah Al-Quran itu untuk mengikuti hadis, mengikuti Rasulullah. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini aku nabi. Jadi jangan mengikuti Allah terus tidak mau mengikuti nabi. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Apa yang aku larang tinggalkan, apa yang aku perintahkan kerjakan. Maka dalam hadis yang terakhir ini, ya di situ, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Ala wa inna ma harama Rasulullah SAW mislu ma haramallah. Gitu kan? Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan hanya mau menerima Quran saja, hadis tidak mau. Ya, maka ini di sini tadi jangan kamu hanya enak-enak duduk bersandar di tempat duduknya. Kemudian ketika datang suatu perkara dari apa yang aku perintahkan dengannya atau aku melarang darinya, lalu ia mengatakan, aku tidak tahu apa yang kami dapati di dalam kitab Allah, kami mengikutinya. Pokoknya saya hanya mengikuti apa yang ada di dalam Quran, lainnya itu kami tidak tahu. Ya, yang pertama tadi juga begitu. Rasulullah juga jangan sampai sekali-kali aku mendapati seseorang di antara kalian enak-enak duduk bersandar di atas tempat duduknya. Lalu datang suatu perkara dari urusanku, apa-apa yang aku perintahkan ataupun yang aku larang. Lalu mereka berkata, kami tidak tahu hal itu. Gitu? Apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah, jawabnya kami tidak tahu tentang hal itu. Apa yang kami dapati dalam kitab Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Jadi tentang apa yang dikatakan Nabi, saya tidak mau tahu tentang itu. Saya hanya mengikuti Al-Quran saja. Padahal dalam Quran sendiri juga memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Wama atakumur rasulu fakhuduhu, wama nahakum anhu fantahu. Ya. Apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul kepadamu, yang didatangkan oleh Rasulullah kepadamu, maka ambillah. Ya. Dan apa yang dicegah oleh Rasulullah, ya, untukmu dicegah, fantahu, maka jauhilah. Jadi Allah dan Rasulnya itulah menjadi panutan bagi seorang muslim. Tidak hanya mengikuti Quran saja, dan tidak hanya mengikuti hadis saja. Dan kalau konsekuen mengikuti Al-Quran saja, itu mesti mengikuti hadis. Karena Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan itu. Orang yang mengikuti hadis Nabi pasti mengikuti Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, duru ma kitabillahi haitsumadaro. Itu perintah Nabi. Ikuti Quran kemana saja Quran itu membawa kamu. Kata Nabi. Perintah Quran juga begitu. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Dan Quran juga mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku Nabi. Maka tidak mungkin orang hanya menerima Quran tidak menerima hadis. Dan sebaliknya juga tidak mungkin hanya menerima hadis tidak mau menerima Quran. Ya, Quran dan hadis saling berkaitan. Ya.
saling berkaitan. Maka Rasulullah memerintahkan berpesan ya kepada kita, kalau kamu ingin selamat, pegang teguh dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran saja, bukan hadis saja. Quran dan hadis itu dipegang. Jadi jangan diberi hadis, saya tidak mau tahu tentang itu. Pokoknya aku Quran, hadis, tidak mau tahu. Tapi ya malah aneh lagi, Quran hadis malah orang cukup katanya. Ya. Quran dan hadis itu enggak cukup, itu ibaratnya makanan belum dibumboni katanya. Dan Quran karo hadis ora cukup itu bumbune apa? Nah, bumbune Quran hadis itu apa? Jadi ibaratnya makanan belum dibumboni, jadi makannya rong enak. Malah ada lagi aja nganggo Quran kuwi racun katanya. Lho, wis ora karuan to. Ndak karuan udah. Wong Nabi sudah menerangkan ya jangan mengabaikan kalau kamu pegang dua perkara itu selamat. Quran juga mengatakan ikuti Quran. Jangan ikuti jalan-jalan selainnya. Siapa mau ikuti jalan selain Al-Quran ya tercerai-berai dari jalan yang lurus. Quran itu sudah diterangkan oleh Allah itu dengan terperinci. Aja ngarani kurang bumbu ya. Apa-apa dipadake pangan wae. Nek ranggo panganan ra gelem ya. Nanti Quran barang dikatakan makanan. Ini gimana kamu itu? Coba kalau saya tanyakan Quran berarti makanan ya, belum ada bumbunya, arep mbok bumbune apa coba? Bumbune Quran ini apa coba? Nah, kalau kamu menambah-nambah apa yang dalam Quran, malah kamu buat apa merusak malah jadinya, bukan kok bumboni tambah enak, malah tambah rusak kamu. Ya, coba dibaca itu, di kalangan kamu itu ada Rasulullah. Kalau Rasulullah mengikuti kamu, ya, kamu akan menemui kesusahan yang banyak. Surat Al-Hujurat ayat 7, surat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Di kalangan itu ada Rasulullah. Rasulullah itu harus diturut. Jangan sampai malah Rasulullah untuk menuruti kamu. Ya, kalau kamu tidak menurut Rasulullah, tapi Rasulullah malah suruh mengikuti kehendakmu, kamu akan menemui kesusahan-kesusahan yang banyak. Tapi karena orang yang beriman itu sudah terpatri di dalam hatinya rasa keimanan, benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Nah, maka itu apa yang diinginkan Rasulullah diikuti. Nah, itu kalau kamu ingin selamat. Coba Al-Mu'min 71. Al-Mu'min apa Al-Mu'minun itu? Allah itu rusak semua isinya, langit dan bumi.
Surat Al-Mu'minun ayat 71, ya. Surat ke-23. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ya kan? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Jadi kalau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, kebenaran menuruti hawa nafsu manusia, itu bukan malah menjadi baik. La fasadatis samawatu wal ardu wa man fihin. Langit dan bumi dan semua isinya akan rusak kalau kebenaran itu menurut hawa nafsu manusia. Maka al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, kamu jangan termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Nah, kalau kebenaran menurut kehendak manusia, bumi dan langit dan seluruh isinya itu rusak. Ya, rusak. Maka itulah, jangan benar itu menurut aku, menurut kamu. Jangan, menurut Allah benar. Maka saya katakan kan, kalau orang berselisih itu biasanya mencari kebenaran. Maka Allah menuntun, kalau memang kamu berselisihkan sesuatu ingin mencari kebenaran, farudduhu ilallah wa rasuli. Kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Allah dan Rasulullah itu tempat kebenaran. Nah, maka orang Islam kalau berselisih harus cepat selesai, katanya mengaku. Orang Islam itu kitab sucinya Quran. Mengaku Rasulullah itu utusan Allah. Maka kalau ingin mencari kebenaran, kalau dari persian kembali pada Quran dan sunnahnya, sunnah Nabi. Nah, akan selesai. Jangan mencari kebenaran kok menurut hawa nafsu, malah tidak akan selesai, telah merusak keseluruhannya nanti. Nah, jarang orang Islam itu kalau berselisih kembali pada Quran dan Sunnah itu susah, mesti hawa nafsunya yang diperturutkan. Nah, kalau perselisihan sama Muslim, walaupun dalilnya tahu, nggak bisa selesai, karena Quran itu hanya tinggal namanya kok sekarang, pengakuannya saja. Kalau pakai Islam tenan itu tidak mau. Nah, aku agamamu Islam, kitab sucinya Quran. Nabimu siapa? Muhammad. Katanya itu nanti pertanyaan dalam kubur. Terus diajari. So nek kowe mati dikoni malaikat, sapa Tuhanmu? Allah gitu ya. Sapa nabimu? Muhammad. Sapa kitab sucimu? Quran. Wis munggah swarga. Ya katanya ditanya, "Man rabbuka?" Allahur Rabbi. Itu jawabnya nanti. Waman nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman kita buka Al-Qur'anul Karim. Wah, sudah lulus kamu masuk surga. Wes mau ngapal ke pertanyaan kubur wae wis lulus sudah. Padahal Quran itu harus kalau kamu ingin masuk surga, ojo mengaku kitab sucimu Quran. Tapi Quran itu diikuti. Fattabi'uhu, ikuti Quran dia, Quran itu. Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Kalau kamu ingin mengikuti masuk surga, ikuti Quran, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan-jalan selain Al-Quran itu malah memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya, jalan yang lurus. Nah, gitulah pentingnya kita mengerti, kita ngaji.
Kalau kamu mengakui Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad itu utusannya Allah, diikuti. Tidak hanya sekedar baca sholawatnya kalau namanya disebut, tapi ikuti. Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir, ya. Jadi Rasulullah itu surat teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan dalam aktivitas hidupnya itu mengharapkan balasan dari Allah dan mempercayai adanya hari pembalasan, hari akhir. Gitu. Jadi Allah dan Rasulullah itu wajib diikuti. Bukan hanya diakui aja. Maka iman itu mudah diucapkan, tapi untuk mengamalkannya perlu pembuktian. Dan untuk membuktikan iman kepada Allah tadi perlu kesungguhan dan perlu kesabaran. Sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama Allah, sabar menerima cobaan, menerima derita karena melaksanakan perintah Allah. Nah itu yang akan menjadi persyaratan masuk surga. Kalau kita belum sungguh-sungguh, belum berani mengalami cobaan, tidak sabar, apa kira masuk surga kamu? Dibaca Al-Imran 142 itu penting sekali. Jadi jangan sampai pengen mlebu swarga nggih apal pertanyaan kubur mlebu swarga. Kowe ning kene apal besok di sana. Ya, siapa nabimu? Musadek gitu. Kitab sucimu apa? Primbon. Apa? Dharma Gandul apa-apa. Ayo dibaca. Surat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, ada notnya di situ. Jihad dapat berarti satu, berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. Dua, memerangi hawa nafsu. Tiga, mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. 4. Memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Nah, itu berjihad. Kalau kamu belum mengamalkan itu, jangan mengira kamu masuk surga. Lantas yang batil, mengamalkan yang hak. Kita belum memberantas saja, baru mengamalkan yang hak. Ya, meninggalkan yang batil, belum berantas orang lain. Begitu aja kita sudah dicaci maki, ya, dikucilkan, diintimidasi, diusir, itu udah takut kok kita kok. Katakan aliran sesat, maka alhamdulillah kemarin sudah ikut mendengarkan putusan pengadilan Kerinci toh? Nah itulah yang sudah berkali-kali bersidang. Bupati Kerinci mengeluarkan surat pernyataan bahwa MTA itu aliran sesat, ditutup dengan surat resmi dari Bupati. Tidak boleh adakan kegiatan MTA itu di Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sana. Udah, Bupati sudah didatangi, diingatkan. Tunjukkan bukti-bukti MTA itu bukan aliran sesat, itu lembaga resmi yang boleh hidup di seluruh NKRI, wilayah NKRI. Ya, untuk undang Kejari juga yang dia jadi ketua Bakor Pakemnya itu. Ya. Tetap ditutup ya. Ya sudah terpaksa diajukan ke pengadilan. Karena ini bupati ya diajukan pengadilan tata usaha negara. Alhamdulillah hari Kamis tanggal 6 kemarin setelah sidang beberapa kali, tanggal 6 kemarin sidang yang terakhir
membacakan keputusan hasil sidang pengadilan yang menyatakan bahwa MTA tidak bukan aliran sesat dan MTA dinyatakan gugatannya kepada Bupati Kerinci menang. Maka Bupati Kerinci harus mencabut kembali surat pernyataan yang menutup pengajian MTA di sana. Nah, kemarin adakan konferensi pers di sini hari Jumat, pada Jumat itu. Insyaallah nanti disiarkan ini setelah keputusan nanti tertulis dari pengadilan, nanti akan kita tayangkan lewat TV nasional. Biar bupati-bupati yang nutup MTA itu jadi pelajaran. Nah, seperti Bupati Sidoarjo itu ya begitu. Nanti kalau itu tidak mencabut, kita tuntut pengadilan juga. Jadi, tidak ada sampai ditutupi berdarah-darah, kita tidak membalas. MTA itu ya bukannya tidak berani ya ngadepi wong ora ngerti hukum, kita tahu hukum ya sudah, sing waras ngalah. Malah enggak. Tuntut negara kita negara hukum, kita tuntut lewat jalur hukum. Nah, ternyata entah itu jalur hukum dimenangkan, ya memang harus menang wong kita untuk hukum. Kita itu tidak melanggar aturan pemerintah dalam berdakwah, ini tidak melanggar aturan pemerintah. Undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah ditepati. Ya, ini sudah di bupati sudah kemaki. Masa dari penguasa tunggal daerah kabupaten itu. Masa duwe negara dhewe, negara kabupaten. Gitu? Atau tidak boleh MTA hidup di daerah kabupaten saya. Ya, Demak ya melu-melu gitu dah maunya. Tak kontekon, Demak kuwi NKRI apa dudu gitu loh. Kalau bukan NKRI harus dikeluarkan dari NKRI. Kalau Demak itu termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus boleh MTA tumbuh di sana. Peraturan daerah bupati tidak boleh menentang peraturan pusat. Yang berhak menutup, membubarkan MTA itu bukan bupati, bukan gubernur, tapi pemerintah pusat sana. Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Kejaksaan Agung. Itu yang berhak menutup. Padahal beliau mengeluarkan bahwa MTA itu legal, resmi. Lah kok ditutup bupati? Ana meneh ditutup lurah juga. Wah, dadi lurah itu ndase gede ini Raja Mak. Wong dadi lurah juga. Kaya kuwasa dadi lurah kowe pirang dina ya. Pirang dina lek dadi lurah. Dadi lurah diangkat rakyat, dadi lurah kemaki ini Raja Mak. Lurah-lurah sing do kemaki kuwi ning sing ora kemaki ya oke. Semaki iki rumangsa wah Pak Lurah. Sak bojone barang Bu Lurah kuwi sapa meneh kowe. Nah, iki mung lurah apa meneh bupati. Jadi penguasa tunggal. Tapi bupati yang baik-baik, yang pinter ya oke. Bupati yang pinter itu tahu. Ya, menutup MTA ini dia tahu oh tidak mau ini MTA ini resmi, lembaga resmi, sah, ya, tidak mau menutup. Kalau memang salah apa salahnya? Ya. Dan tidak andai kata MTA itu salah tidak boleh berarti nutup. Tahu mbok kandani mbok bener ke belum? Nah itu dianggap aliran sesat, sudah pernah kamu luruskan kesesatannya? Nah jadi kalau maksud pembinaan dulu, kalau dibina tidak mau lah baru. Wong Ahmadiyah di Kerinci itu yang dinyatakan aliran sesat itu aja masih tidak ditutup oleh bupati kok. Malah MTA yang aliran dinyatakan sah, malah ditutup kan kurang ajar banget tuh. Bupati ini. Kita enggak takut dengan manusia-manusia, ya takutnya pada Allah. Peraturan yang ada ini, bupati kurang ajar, dhuwure bupati jeneng. Polisi ya gitu, kalau polisi polsek kurang ajar, atur neng Polres. Polresnya si urung genah, Polda, ya toh. Poldane mentok yang Polri, Kapolri.
Nah, Kapolri ini orang mempan yang presiden. Iya toh, lah sing dhuwur dhewe kan presiden. Kita harus berani, rakyat ketemu presiden harus berani. Wong ditadi presiden ini untuk jadi pimpinan kita kok. Masa rakyat ketemu presidennya wedi. Ya, harus berani. Untuk demi tegaknya peraturan ini, mungkin peraturan dari pusat ini bagus, tekan isor iki lho sing jabat-jabat ngisore sing sok kemakine Raja Mak. Maka kalau pejabat-pejabat yang kemaki-kemaki saya dari pensiun peringas-peringis mesti. Lah ya, ora peringas-peringis piye? Lah ketemu rakyat wah aku dhisik gue dadi pejabat Kementus saiki bareng kowe pensiun rakyate ngluruhe wegah kok. Ya, wegah lah kowe Kementus ora jamak dhisik dadi. Arep ngopo saiki kowe? Nah, itulah. Tapi kalau jadi rakyat, jadi pemimpin itu santun ning rakyat baik, walaupun udah pensiun masih didekati rakyat, dihormati. Ya, mau dihormati rakyat. Negara kita itu bukan negara penjajah. Ya, maka pejabat itu bukan pangreh, tapi pelayan. Kalau dalam Islam itu pelayan. Kabirul kaum khadimuhum. Pembesarnya suatu kaum itu pelayan, melayani masyarakat supaya sejahtera. Maka wakil-wakil rakyat itu juga mewakili, bukan bodohi. Ya. Dan nanti akan bentar lagi memilih wakil rakyat. Itu kon makili rakyat. Suaraku ngene, tuntutan rakyat begini, aja malah mbok apusi. Mungkin makili kok malah diapusi. Nah, maka ini sebentar lagi tanggal 9 April kita nanti akan memilih wakil-wakil rakyat. Milih wakil rakyat yang benar-benar wakil rakyat. Suara rakyat salurkan lewat beliau-beliau yang jadi wakil rakyat. Itu. Jadi apa keluhan masyarakat, apa keluhan rakyat disampaikan. Lah yang menyelesaikan nanti beliau-beliau yang di sana wong diwakilke kok. Diwakilke. Jadi rakyat kabeh nyuwara kan ra genah wis tak wakili. Lah ada ya suara rakyat sampaikan kena ya. Nah gitu. Itu jenenge wakil rakyat tenan. Maka MTA ya kalau nanti dalam memilih itu jangan mau disuap. Ya. Kalau kamu milih DKI dia tak suap, kasih uang terus milih, wis rampung urusannya. Ya. Wong jare makili. Aku kok ora makili. Sapa lek ngono makili kowe wong tak tuku no kok kowe kok. Nah, itu sudah. Wis beli, kowe tak kai diet ya wis no. Tapi kalau makili nanti kalau tidak menyuarakan suara rakyat tagih janji. Kowe aja bohong kowe. Sik katanya kamu makili rakyat, menyuarakan rakyat, ya, keluhan rakyat sampaikan, musyawarahkan di sana. Nah, gitu, punya janji dia. Di samping itu, kalau kita memilih sesuatu karena diberi sesuatu, itu namanya kita kena suap. Kata Nabi, ar-rosi wal murtasi, final. Suap menyuap itu masuk neraka semua. Ya, kita jangan sampai perkara orang-orang lain kasih uang milih silahkan, kamu kasih uang saya boleh, tapi nek kowe kayak duit aku aja njaluk milih kowe, mesti ora tak pilih kowe. Ora pilih. Kalau saya memilih kamu karena kamu kasih uang berarti kamu membeli suara. Saya kamu suap, ya saya mau menjual suara saya. Saya akan memilih pemimpin yang jujur, pegang amanat gitu loh. Betul-betul yang mau mewakili rakyat. Nah itu. Sidoarjo, kemarin Purworejo, ya, tapi sudah jalan baik semua ya. Satu-satu kita sidangkan. Yes. Alhamdulillah sidang di Kerinci, dah putuskan pengadilan menang. Nanti bupati-bupati kurang ajar kaya wina ya. Sidang ke meneh. Ya, apalagi
Masih di halaman 6, hadis yang bawah pada kalimat yang akhir. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Pertanyaan, apakah berarti binatang yang berkuku tajam, bertaring, atau hidup di dua alam yang pernah diharamkan oleh Rasulullah berarti Allah mengharamkannya juga? Ini mohon kepastian hukumnya. Ya itu. Jadi yang diharamkan Rasulullah, yang diharam. Mengapa Rasulullah mengharamkan itu? Itu pasti ada sesuatu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah haram, yaitu haram. Apa yang dikatakan halal, halal. Karena Rasulullah tidak mungkin akan bertentangan dengan kehendak Allah, tidak mungkin itu. Nah itu Allah tidak mengharamkan, kok Rasulullah mengharamkan. Kalau hadisnya itu sahih. Kalau hadisnya sahih, kok tampak dohirnya bertentangan dengan Al-Quran. Akal kita tidak bisa menerima. Masa Nabi diangkat mergo diberi, karena diberi Quran, setelah diberi Quran diangkat jadi bertentangan dengan Quran, kan tidak mungkin. Maka kalau hadisnya sahih bertentangan dengan Quran, pemahamannya yang harus diluruskan. Dalam bahasa agamanya disebut ditakwil, diambil pengertian yang cocok, gitu lah. Tapi harus tertanam dalam hati kita, tidak mungkin Nabi bertentangan dengan Quran. Maka titiannya hadis sahih itu mesti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran, memang bertentangan betul, hadisnya diragukan kesohihannya. Tapi memang hadisnya tidak diragukan kesohihannya, kok bertentangan Quran, adalah pemahamannya yang perlu diluruskan. Itu kan perlu diluruskan. Hadisnya ini sahih ya. Saya bacakan ya. An Abi Sa'labata radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an akli kulli dzinabin minas siba. Hadisnya riwayat Bukhari. Sahih ini ya dah. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring. Yang mempunyai taring. Ada lagi naha Rasulullah SAW an kulli dzinabin minas sibai wa an kulli dzi mikhlabin minat tair. Hadis riwayat Muslim. Bukhari, Muslim itu hadis yang sahih, kuat. Tidak diragukan kesohihannya. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku tajam. Nah, ini aja diterangke, disebar luas katanya MTA ngalal ke anjing. Tidak pernah apa eneng hadis yang nyebutnya anjing itu haram apa eneng. Ada enggak? Tapi anjing itu bertaring apa tidak? Binatang buas atau binatang zina? Nah, itu termasuk ini. Nek disebutnya siji lho, walah pirang-pirang. Ya dah? Di situ masuk burung yang berkuku tajam. Wis kuwi rasanya nyebutnya yang burung berkuku tajam. Alap-alap, wolong, apa lagi? Nah, nek dirinci ngono ra oke banget. Maka cukup sebutkan satu mencakup seluruhnya. Nah, jadi situ. Memang di antara membahas tentang anjing panjang lebar itu mengenai liurnya anjing. Nah, orang dididik taklid, diajari guru agamane, anjing itu najis. Najis apa? Mughaladoh. Kalau dijilat anjing harus dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Itu sudah ditanamkan, jilat apa saja sudah. Jilat sarung, jilat kaki, jilat tangan, jilat
Padahal rene kita hati. Ya. Nah, ternyata malah Nabi menjadikan anjing itu untuk berburu. Binatang yang diburu oleh anjing, anjing dilepas dengan baca bismillah, memburu binatang buruan tadi, kemudian berkelahi dengan anjing, sampai mati binatang tadi dibawa pulang, dikasihkan yang punya anjing tadi, halal dimakan, tidak usah disembelih. Nah, padahal anjing itu untuk menangkap buruan alatnya apa? Moncong dan taring dah. Nah, kena liurnya enggak kira-kira? Nah, itu enggak pernah dipahami. Jadi anjing itu kalau menjilat tangan, sarung, enggak rasa dikumbah ora apa-apa. Untuk sholat sah. Nah, kalau menjilat bejana biasa dipakai tempat minum orang, ya, menjilat di situ maksudnya minum, ya toh. Sisa airnya dibuang, bejananya dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Kalau menjilat tempat lain enggak ada perintah semacam itu. Nah, orang Islam diajari anjing gedemok awake ngono kuwi kudu pisuh ping 7 kok ya toh. Malah ana meneh anjing basah karo kering dibedake. Kalau anjingnya basah, tanganmu basah, memegang itu enggak apa-apa, tapi kalau anjingnya basah tanganmu kering, memegang harus 7 kali tanganmu dibasuh. Kalau basah kalau kering, yang basah bisa nempel nggon sing kering tadi ini, basah sama basah tidak bisa. Kebanter nakale. Memang betul. MTA menjelaskan kalau anjing menjilat selain bejana tempat minum itu tidak ada kewajiban membasuh 7 kali. Ya. Nah, dalilnya apa? Itu tadi malah anjing tadi digunakan oleh Rasulullah berburu itu. Masalah orang binatang yang diburu mesti tidak bisa lepas, mesti kena liurnya. Tapi kalau anjing tadi berburu, menangkap binatang buruan tadi, dibantu anjing liar. Kemudian binatang yang ditangkap tadi sampai mati, dibawa pulang, haram. Karena tidak tahu mati tadi digigit oleh anjing yang sudah dilepas dengan baca bismillah tadi, atau matinya digigit anjing liar tadi. Kalau dibawa pulang masih dalam keadaan hidup, halal dimakan, tapi harus disembelih dulu. Nah, itu tidak bisa dipisahkan dengan liurnya, mesti kena itu. Apalagi? Surah halaman 4, hadis yang di atas. An Nabi Burdata an Nabi Musa qala su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma uksira alaihi ghadiba summa qala linnas saluni amma syi'tum faqala rajulun man abi qala abuka Khudzafah faqala akhar faqala man abi ya Rasulullah qala abuka Salim maula Syaibah falamma ra'a Umaru ma fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ghadabi qala ya Rasulullah inna natubu ilallah rawahu Muslim. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal-hal yang membuat beliau tidak suka. Setelah banyak ditanyakan kepada beliau hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, lalu beliau marah. Lalu beliau bersabda kepada yang hadir, tanyakanlah kepadaku apa yang kalian kehendaki. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapakah ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Khudzafah. Ada yang lain lagi bertanya, ya Rasulullah, siapakah ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Salim maula Syaibah. Setelah Umar melihat wajah Rasulullah berubah karena marah, Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah. Pertanyaan,
apakah atau apa yang membuat Nabi tidak suka sehingga beliau menjadi marah, Ustaz? Nah, kamu nggak memperhatikan, tapi kamu mengatakan toh, tanyakan padaku apa yang kamu perlu tanyakan. Tekon ini, ya Rasulullah, bapakku sapa? Kan pertanyaan aneh toh. Tadi ya, oh bapakmu Taibah. Ada yang lain tanya lagi, ya Rasulullah, kalau bapak saya siapa? Maksud bapaknya tekokin Nabi, gue pernah ngerti bapakmu. Jadi pertanyaan begini namanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu, sepele itu. Maksudnya tanya sesuatu yang ada kaitan dengan apa, yang penting apa. Kamu tanyakan apa? Nah, wong sak meneh tekon kabeh tanya pada Ustaz siapa bapak saya? Engko wis jawabno, siapa ibu saya? Lah dikira Nabi apa? Ya toh, ngerti seperti padake dukun wae to. Nah, itu Nabi jadi marah. Mestinya tanya sesuatu yang ada kaitannya dengan agama. Jotekon bapakku sapa kan kayak wong dolanan itu. Maka Umar paham itu. Setelah Nabi tanpa agak marah, Rasulullah berdiri dengan lututnya, maksudnya orang adeg-jeg untuk menepak lututnya. Ya Rasulullah, saya bertobat kepada Allah. Maksudnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu atau pertanyaan seperti anak dolanan atau menganggap Nabi itu kaya ngerti apa-apa ini kok ke bapaknya sapa berang gitu. Itu saya bertobat kepada Allah. Yang menyebabkan Nabi tidak suka atau berwajah ya, marah itu, maka Umar memohon ampun, bertobat kepada Allah. Apalagi mengapa terkadang di belakang kalimat Allah ada kalimat azza wa jalla, kok tidak subhanahu wa ta'ala? Ya kena wae ta subhanahu wa ta'ala boleh, azza wa jalla boleh. Itu tuh maha gagah dan maha perkasa itu azza wa jalla. Subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi, boleh aja. Ya. Apalagi Brosur halaman 3. Dari Ibnu Syihab ia berkata, Anas bin Malik telah mengkabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu matahari telah condong, kemudian beliau salat zuhur bersama para sahabat. Setelah salam, lalu beliau berdiri di mimbar. Beliau menerangkan tentang hari kiamat dan menerangkan pula perkara-perkara yang besar yang terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, siapa yang ingin menanyakan tentang sesuatu kepadaku, silakan bertanya. Demi Allah, tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepadaku, melainkan aku akan memberitahukan hal itu kepada kalian selama aku masih di tempat ini. Anas berkata, ketika para sahabat mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari mereka yang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku. Lalu Abdullah bin Khudzafah berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, siapa ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Khudzafah. Setelah Rasulullah SAW berulang-ulang mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku. Lalu Umar berdiri pada lututnya dan berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Rasul. Anas berkata, setelah Umar mengatakan demikian itu, lalu Rasulullah SAW diam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, telah dekat datangnya hari kiamat. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh tadi surga dan neraka telah diperlihatkan kepadaku di dekat dinding ini. Maka aku tidak melihat tentang kebaikan maupun keburukan seperti pada hari ini. Yang ditanyakan adalah pada kalimat, maka aku tidak melihat tentang kebaikan maupun keburukan seperti pada hari ini. Kemudian yang kedua, apa saja perkara besar
yang menjelang datangnya hari kiamat. Jadi Rasulullah itu saat itu kan diterangkan, aku diperlihatkan neraka dan diperlihatkan surga. Jadi Rasulullah ketika itu diperlihatkan tentang kebaikan neraka dan surga. Jadi tadinya Umar mengatakan, setelah Umar mengatakan demikian itu, yaitu mengatakan saya dalam seperti dengan lututnya tadi, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Umar katakan itu. Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Rasul. Jadi semacam menguatkan kesaksian Islam agamaku, Allah sebagai Tuhanku, Muhammad utusan Allah. Kemudian Anas setelah Umar mengatakan demikian itu, lalu Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bersabda, telah dekat datangnya hari kiamat. Ya. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh tadi surga dan neraka diperlihatkan kepadaku di dekat dinding ini. Jadi saat itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Ya. Maka beliau mengatakan, diperlihatkan surga toh, maka aku tidak melihat tentang kebaikan maupun keburukan seperti pada hari ini. Karena hari tadi Rasulullah diperlihatkan neraka. Nah, isinya neraka itu tentang apa? Keburukan, isinya bangsa yang elek-elek, keburukan itu. Orang diseksa, orang gila itu. Dan dilihatkan surga, suatu kebaikan. Jadi Nabi tidak pernah melihat suatu keburukan di dunia ini seperti buruknya di neraka tadi. Dan tidak pernah keindahan selama ini di dunia ini seperti indahnya surga yang ditunjukkan tadi. Maka Rasulullah mengatakan, saya hari ini sungguh diperlihatkan neraka dan surga. Saya tidak pernah melihat keburukan dan kebaikan seperti pada hari ini. Nah itu, jadi kiamat sudah dekat. Memang kiamat itu sudah dekat kan? Datangnya kapan? Secara tiba-tiba. Tanda-tandanya aja. Nabi ketika ditanya kapan datangnya kiamat tidak tahu cara persis. Hanya tanda-tandanya ada. Antara lain nanti kalau matahari sudah terbit dari barat. Kalau budak sudah melahirkan tuannya, itu tanda-tanda dekatnya kiamat. Kalau orang-orang melarat, ya, tidak beralas kaki, membuat rumah jor-joran, tinggian rumah. Ya, wong melarat jor-joran gawe rumah. Dah. Mbah kuwi kok iso gawe omah apik-apikan. Budite kok ngendi? Wong melarat lah, nek wong sugih genah wong melarat. Nah, mungkin utang bank tuh ora nyaur. Lagi kiamat ha? Ya, itu tanda-tanda. Jadi Rasulullah secara pasti tidak tahu kiamat itu kapan datangnya, tapi hanya isyarat tanda-tanda datangnya kiamat. Apalagi? Halaman 8. Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, pada waktu itu beliau mendapati para petani kurma sedang mengawinkan pohon kurma, yaitu dengan memasukkan bunga jantan pada bunga betina. Maka beliau SAW bertanya, apa yang kalian lakukan itu? Mereka menjawab, kami mengawinkan pohon kurma. Rasulullah SAW bersabda, meskipun tidak kalian lakukan begitu, barangkali hasilnya pun baik. Lalu para petani kurma itu tidak mengawinkan pohon kurma lagi.
ternyata hasilnya menurun atau berkurang. Rafi' bin Khadij berkata, kemudian mereka melaporkan hal itu kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan sesuatu dari urusan agama kalian, maka ambillah dia. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu dari pendapatku tentang urusan keduniaan, maka sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Dalam hal urusan keduniaan disabdakan bahwa aku adalah manusia biasa. Apakah termasuk urusan pengobatan? Sebab sekarang banyak pengobatan yang katanya dari bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi dari MUI malah katanya perdukunan yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pengobatan itu mestinya dengan obat. Ya, kalau kamu berobat, berobatlah kepada ahlinya. Gitu. Kalau urusan kamu serahkan orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ya. Kalau sesuatu urusan kamu serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Kalau pengobatan dengan Al-Quran, kira-kira orang yang paling paham tentang Al-Quran itu siapa toh? Ya, Nabi. Nabi itu begitu dibacakan Quran tidak pernah lupa. 30 juz ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi, satu pun nggak ada yang lupa. Ya. Di samping itu Nabi yang paling paham. Maka kalau Al-Quran bisa untuk pengobatan, wong saiki orang sekarang tahu kok Nabi malah nggak tahu gitu. Berarti tentang Al-Quran, manfaat Quran lebih tahu orang sekarang berarti. Orang sekarang bisa kok diobati dari jarak jauh. Baca ini ya, minum air putih, baca ini sekian. Minum. Terus ditekani, gimana? Sudah ada perubahan? Sudah. Nah gitu. Nabi nggak pernah begitu. Jadi kalau sudah menyangkut Quran, memang Quran itu diterangkan dalam Al-Quran itu asyifa 5 disudur, obat penyakit dalam hati. Quran kuwi bukan tombok gudik. Ya. Nek kowe kepengin mari bakarno surat Yasin, awune urehno nggon gudikmu kuwi, malah mbabrak. Kowe nek mbabrak aja, wah surat Yasin malah dadi molo, bukan begitu. Ya, karena salah penerapan. Sing mbok obong terus silenge nggon kamu leletkan, kamu burehkan di tempat kakimu tadi bukan ayat kursi, bukan surat Yasin. Tetapi itu abu bakaran kertas. Apa surat Yasin ayat kursi bisa dibakar toh? Bisa. Sing dibakar kertasnya. Jadi jangan percaya gitu-gitu. Pengen natos ya gitu. Orang sekarang kan pinter-pinter. Kalau kamu ingin kebal, ilatmu diiris pakai pedang tidak mempan. Tanganmu di pedang ya rampan, moco ayat ini lafale gini, bohong. Ya, kalau sekiranya orang bisa membaca ayat-ayat Quran, bisa atos seperti itu, sudah dipakai zaman Nabi. Zaman Nabi itu perangnya adu arep, pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Kenapa Nabi tidak baca ayat yang kebal itu? Apa Nabi nggak tahu? Ya. Sahabat-sahabat banyak yang mati kok ora diajari maca ayat kebal. Nah, sekarang malah maca kebal. Watok Allah. Kowe nang dukun disabet nganggo pedang bukurmu but ora apa-apa. Ngerti sing disabete gegere pedang. Mula yang nyabetke mesti dukune. Coba sing nyabetke wong liya ndak boleh dia. Nah, kadang percaya ning dukun mantep. Rumah saya, wah atas tenan aku. Loh, saya bukan ngomong kosong. Pernah saya
punya teman satu kos, satu tidur, satu kamar. Ya. Bar meguru. Dulu neng Simo, daerah Simo. Pulang bawa penjalin dibunteli plastik itu loh. Plastik sih kaya nggo kuwi diubet-ubeti. Pernah tahu itu? Diubet-ubeti. Ndokoke ning dhuwur. Dhuwur. Ya tak gojeki wong kanca turu, kanca sekolah ya ta. Wah, kok dadi on dhuwur. Ngene kok nek nibani piye? Tak dokok ngisari nesu dia. Loh saiki kamu kok galak men? Oh, jagal-galan wae nyoba piye? Gitu deh. Dia mamerke ya. Akhirnya katanya disuabet pedang enggak apa-apa. Tak coba nih ya. Itu saya kanca kok. Ora sanggo pedang, tak coba nih nganggo silet iki wae. Tak iris tangannya ini ya. Sir, kaget dia sendiri. Loh kok tedas gitu. Nah, mau tak pedang kamu piye iku lagi silet ngono wis. Dah ngono kok. Nah, jadi karena dihapusi dukun. Terus yang dukun barang, wah atos dari ini kok. Karena pengatosan ini, ya, ora iso disabet nganggo pedang rampan, isoe iki engko dilemeske nganggo godhong kilor katanya. Sabet nganggo godhong kilor malah lemes jarene. Walah itu bangsa. Gitu Mas. Bohong-bohong semua zaman itu. Nah, mulai kita ngaji Quran dibongkar semua pedukunan kuwi. Nah sekarang yang dadi dukun ini rada bangkrut. Ora payu sekarang. Tapi alhamdulillah dengan tidak payu baru sadar. Wah, lah aku ngapusi konangan ya gitu. Sadar banyak dukun-dukun sadar terus sing moro nyang dukun juga sadar jimate diserahkan sini tiap hari akad itu. Masuk nganti 3 lemari. Hari ini ada yang nyerahkan jimatnya? Ada. Oh, kan yang mana toh? Padahal ini mau biasanya ini mau jadi anggota dewan, jadi menteri, moronya dukun kayak apa itu tadi. Kowe yang dadi anggota dewan iki lho saatnya. Nah, kuwi anggota dewan bodoh kowe. Kalau sekira diberi jimat itu iso kepilih dadi anggota dewan, mesti tidak diberikan kamu, dia sendiri yang akan maju. Ya toh? Lah kok malah diberikan kamu? Kok ora dhewe-dhewe maju? Nah, itulah orang zaman sekarang ini sok pinter. Jadi memang Quran itu obat, tapi obat penyakit yang ada dalam hati. Itu pun bukan liver sakit kuning, bukan. Sakit hati yang diobati oleh Quran itu misalnya putus asa, sombong, ya, minder, judak, itu obatnya Quran. Susah yang keterlaluan, senang itu Quran obatnya. Gitu? Maju alon-calon jadi anggota dewan ora kepilih, susah enggak? Susah obati nganggo Quran. Aja diombe Qurane. Quran mengatakan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, gitu. Apa yang menjadikan kamu tidak suka, mungkin ada baiknya bagi kamu. Saya kepengin sekali jadi anggota dewan. Kok tidak kepilih, tidak suka, ya. Susah lah. Tapi Allah mengatakan mungkin di balik yang kamu tidak sukai ada baiknya buat kamu. Lah ini baiknya apa di balik itu? Sebaliknya apa yang kamu sukai mungkin di balik itu ada madharatnya, ada jeleknya, ada buruknya. Wa asantuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang menjadikan kamu suka mungkin di balik itu ada jeleknya buat kamu. Maka bagi manusia yang beriman tuh, kalau kita mau menjadi wakil rakyat, bismillah, niatnya jadi wakil sing apik. Mau berjuang, ikut memperbaiki negara yang sudah tidak pegang amanat. Saya nanti kalau jadi akan memegang amanat menjadi wakil rakyat yang baik. Kok tidak jadi? Alhamdulillah, mungkin kalau saya jadi dalam situasi yang seperti ini masih belum kuat, mungkin saya malah terseret masuk penjara nanti. Jadi baiknya di situ. Ya, bisa jadi senang, setelah jadi senang. Wah, kata Allah di balik itu mungkin ada madharatnya. Hati-hati, kalau nanti jadi anggota dewan, menjadi orang yang
merasa jadi orang nomor satu, jadi orang yang terhormat, kamu jadi sombong. Seolah-olah kamu dianggap jadi dewan, terus derajatmu munggah, jadi orang paling mulia di antara yang lain. Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sing orang yang paling mulia di sisi Allah itu karena takwanya, bukan karena kamu menjabat apa, bukan. Jadi kamu sudah merasa mulia, sombong dengan yang lain, dinasihati kamu akan tidak mau, dari sombong. Karena definisi sombong itu kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Dinasihati kepada yang benar tidak mau, menolak. Dan melihat orang lain merendahkan seolah saya manusia yang termulia. Nah, itu ya, rusak agamamu. Nah, berarti dengan kamu diangkat, kamu malah jauh pada Allah. Nah, itu marot buat kamu. Tidak ada manfaatnya. Berapa lama kamu mau jadi? Terus jauh dengan Allah, apa untungmu? Gaji yang kamu terima nanti nerima selentikane malaikat ora kuat. Lagi diselentik urung digodo. Ya, maka itulah bagi orang muslim itu ya sudah, kalau memang saya maju tujuanmu melaksanakan ya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak jadi ya Allah belum mengizinkan. Karena Allah mengatakan qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyatikal khair. Katakan ya Muhammad, ya apa itu miliknya Allah lah semua kerajaan itu, kekuasaan. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan pada siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah segala kebaikan. Belum tentu yang terpilih nanti dimuliakan oleh Allah. Ya, telah terpilih malah jadi orang korupsi, tidak amanat, makin jauh pada Allah lah, itu namanya orang yang dihinakan. Cara menghinakannya dipilih jadi anggota dulu. Ya, belum tentu yang tidak terpilih orang yang dihinakan oleh Allah. Mungkin tidak dipilihnya kamu dimuliakan oleh Allah. Ya, tidak dipilih kamu tidak terlibat masalah korupsi, tidak boleh manipulasi, tidak terlibat hal-hal yang subhat itu. Dan makin dekatmu kepada Allah, kamu jadi orang yang bertakwa, dimuliakan oleh Allah. Nah, maka ukuran kemuliaan dan kehinaan bukan jadi atau tidak jadi, tapi takwa atau tidak takwa. Kalau bertakwa, kamu mulia, kalau tidak bertakwa, kamu hina. Nah, itulah ukuran. Jadi tidak, orang mukmin tidak pernah gelisah. Lah kalau gelisah itu obati Quran, diobati Quran tadi. Aja salah tuh ngobati tanduran barang nganggo Quran. Wah ki akeh wereng utane obati. Ki waca ayat kursi. Terus dicelupke nggon banyu disiramke ning ngono. Malah ada lagi waca kae maca ayat kursi karo wudu ngubengi galengan. Dari werenge gen wedi ya ta. Oh malah dikeroyok wereng wedok engko ya. Apalagi? Di halaman 5, hadis yang di atas. Dari Amr bin Sa'id, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap kaum muslimin adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang tidak diharamkan kepada kaum muslimin, lalu hal itu menjadi diharamkan kepada mereka dikarenakan adanya pertanyaan itu. Mohon diterangkan atau diberikan contoh tentang hal-hal atau makanan yang diharamkan kepada mereka dikarenakan adanya pertanyaan itu. Itu seperti orang Yahudi itu diharamkan. Sebetulnya tidak diharamkan oleh Allah, tapi karena mereka tanyakan dan nabinya itu akhirnya diharamkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mengharamkan. Susah orang Yahudi itu, makanan semuanya haram kecuali apa yang ada di dalam apa itu, yang melekat pada tulang belakangnya itu, makan daging, makan itu semua haram, tuh diharamkan karena dia sendiri. Ada? Coba ayatnya dibaca itu surat ayat berapa itu yang mengharamkan? Surat Al-An'am. Ya itu dibaca surat Al-An'am. Ayat 146. Ya.
Diharamkan karena dia sendiri yang mengharamkan dirinya. Nabinya tidak sebetulnya. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma abil hayawa aw mahtalata bi'adm zalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Nah, mengharamkan ini bagi hukuman. Ada notnya di situ. Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain seperti unta, itik, angsa dan lain-lain. Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan binatang-binatang yang berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain. Jadi berat kan? Makan semua haramkan segala binatang yang berkuku. Dan dari sapi dan domba, haram juga itu. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, sapi dan domba tadi. Selain lemak yang melekat di punggung keduanya. Ya, yang dibolehkan hanya lemak yang melekat di punggungnya sapi dan domba tadi. Atau yang di perut besar, lemak di perut besar itu. Ya, dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Jadi kan hampir raiso makan binatang tuh. Makan usus barang. Kalau orang Islam jeroan barang halal. Mana usus malah ati rempelo, wis dikoyati malah ngerogoh rempelo. Disebabkan kedurhakaan mereka, sehingga kami adalah ya, maha besar, maha benar. Ya, disitulah. Jadi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan, makanya dihukum. Dan pertanyaan itu dia hanya bertanya saja menyalahi Nabi. Tanya pada Nabi itu bukan untuk ditaati, tapi disalahi Nabinya itu. Segala maka terlalu rewel. Orang Yahudi itu pada Nabinya terlalu rewel. Hidup di suatu tempat makanan mana dan salwa tidak kerasan. Minta sayur mayur, timun, kacang adas, bawang merah, bawang putih. Padahal di tempat itu tidak mungkin akan tumbuh. Nah, maka nabinya perintah, dah pergi kamu ke kota sana. Kalau kamu ingin mendapatkan itu, nanti hakikatnya kamu akan mendapati sesuatu yang kamu minta. Tuh yang kamu minta bukan sayur mayur, timun, bawang merah, bukan itu yang kamu minta. Yang kamu minta itu sebenarnya kamu berkumpul dengan Nabi tidak kerasan. Berkumpul dengan orang-orang baik kamu tidak kerasan. Maka pergilah kamu nanti, kamu akan mendapati hakikat yang kamu minta. Nah kalau kumpul dengan orang baik, amor Nabi tidak kerasan, nah berarti kan kumpulnya dengan penjahat, dengan orang-orang jelek-jelek. Apa jadinya? Dzuribat alaihimudillatu wal maskanahtu wal ba'u bi ghadabim minallah. Nah, jadi akhirnya yang didapat bukan sayur mayur, tapi yang didapat karena ingin meninggalkan lingkungan yang baik tadi, nah, dapatnya kehinaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh dengan kebenaran. Nah itu kurang ajarnya itu. Maka jangan banyak bertanya kepada nabimu. Nanti kalau ditanyakan sesuatu malah menjadi berat buat kamu. Apalagi ada hadis sahih yang menerangkan tentang haramnya hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Apakah termasuk daging ular itu juga haram, Ustaz? Ora nyebut binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam.
Ya, mungkin kamu katakan lah ular itu tidak berkuku tajam, tapi bertaring. Apa itu binatang buas ular itu? Sebetulnya tidak buas itu. Ular ini mau nyimpangan karo kamu nggak di apa-apa kok. Dia menggigit itu kalau terganggu. Kalau kamu ganggu menggigit. Kaget apa mau kepidak lah itu menggigit.